Udah, gas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 PPC akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu profiling perencanaan produksi dan pengendalian inventory dalam menghadapi permintaan musiman atau seasonal demand pada UMKM alumni ITERA. Perkenalkan, saya M. Rivaldi. Saya Lutfi Zahra Syafitri. Saya Karol Immanuel Christian. Saya Andini Mei Cynthia. Saya Alessandro Diputra. Di sini kami melakukan observasi mendalam pada sebuah unit usaha kecil yang dikelola oleh salah satu alumni lintas prodi dari ITERA. Studi kasus ini menarik karena menggabungkan 3 lini bisnis yang berbeda, yaitu persewaan, kerajinan tangan, dan kuliner dalam satu manajemen perencanaan. Sini kami akan membedah bagaimana profil UMKM ini menjalankan sistem manufakturnya, mulai dari tahap ramalan hingga eksekusi pada kualitas akhir. Selanjutnya, perencanaan dan strategi peramalan atau forecasting. Dalam menentukan target atau output, pemilik menggunakan kombinasi antara target harian dan tren musiman. Unit minuman matcha direncanakan stabil pada 10-15 cup per hari. Sementara toga dan buket sangat bergantung pada kalender akademik kampus, pemilik melakukan seasonal forecasting, yaitu peramalan berdasarkan musim, di mana stok dan tenaga kerja dipersiapkan secara maksimal menjelang musim wisuda. Karena pada periode inilah permintaan kedua produk tersebut mengalami lonjakan drastis dibanding hari biasanya. Selanjutnya, yaitu adalah kapasitas produksi dan manajemen tenaga kerja. Dari sisi operasional, UMKM ini dijalankan secara mandiri, tanpa karyawan tambahan. Dengan jam kerja efektif mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam, meskipun dikerjakan sendiri, sistem ini memiliki limitasi kapasitas maksimal yaitu 10-15 cup matcha dan 5-10 bucket per hari. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manufaktur yang berjalan sangat bergantung pada manpower pemilik, sehingga efisiensi pengerjaan tangan menjadi kunci utama dalam memenuhi pesanan. Oke, selanjutnya ada manajemen inventory dan rantai pasok. Yang pertama ada strategi pengadaan, yaitu menggunakan metode bulk buying atau pembelian skala besar untuk menjamin ketersediaan stok dan efisiensi biaya pengadaan. Yang kedua ada penyimpanan matcha, wajib disimpan dalam cold storage atau kulkas untuk menjaga stabilitas zat kimia makanan dan kesegaran rasanya. Selanjutnya ada penyimpanan toga atau jasa, ditempatkan di gudang khusus untuk menjaga kerapian kain dan menghindari kerusakan tekstil. Selanjutnya ada penyimpanan buket atau kerajinan, dipajang sebagai display toko dengan pemeliharaan rutin agar tetap estetik saat dibeli. Tujuannya untuk menjamin kualitas material tetap terjaga secara optimal sebelum memasuki tahap transformasi produksi. Lanjut. Selanjutnya ada eksekusi produksi dan kendali mutu. Proses produksi dilakukan dengan metode yang berbeda untuk tiap produk. Yang pertama ada proses produksi matcha, menggunakan teknik mixing manual dengan alat hand whisker atau mixer, fokus pada pencapaian tekstur larutan yang tepat dan homogen. Yang kedua ada proses produksi buket, mengandalkan keahlian tangan secara detail dan spesifik, menitik beratkan pada nilai estetika dan kerapian rakitan sesuai permintaan. Yang ketiga ada pengendalian kualitas atau quality control, toga dan buket, inspeksi visual ketat untuk memastikan kebersihan fisik, kerapian, serta bebas dari noda atau debu. Selanjutnya ada matcha, verifikasi tanggal kadaluarsa secara berkala dan pemantauan kelayakan konsumsi bahan bakunya. Selanjutnya kesimpulan.
Sebagai kesimpulan, UMKM ini berhasil menunjukkan bahwa perencanaan manufaktur yang sederhana namun terarah dapat menyeimbangkan permintaan yang bersifat fluktuatif. Dengan manajemen stok yang baik dan pemahaman terhadap tren pasar, keterbatasan tenaga kerja dapat diatasi melalui pengaturan skala prioritas produksi. Demikian presentasi dari hasil observasi kami, semoga memberikan gambaran nyata mengenai penerapan sistem manufaktur di skala UMKM. Dan berikut adalah dokumentasi kami ketika kami melakukan wawancara. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.